Mbak Nadia, Mbak Nisa. Oke, semua. Nah, kita baca basmalah dulu ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemarin kita sudah belajar mengenai sama jenazah, tetapi tentang bagaimana cara memandikan seorang jenazah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengkafani jenazah. Nah, oke, lanjut dulu. Yang pertama ada pengertian jenazah. Nah, di sini Bapak mau tanya nih ke Mbak Indah, jenazah itu apa? Jenazah itu adalah seseorang yang sudah meninggal. Oke, bagus. Nah, ya, karena jenazah adalah nama bagi seorang mayit yang sudah meninggal. Tapi banyak atau sebagian dari ulama mengatakan bahwa jenazah adalah nama bagi keranda yang mengangkut jenazahnya. Nah, di sini ada hukum mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah itu wajib bagi seorang muslim. Nah, hendaklah memberi kain kafan itu dari harta warisan. Jadi ketika ada seorang yang meninggal dunia, itu kan harta warisannya harus dikurangi dengan hutang, wasiat, dan jika ada janji-janji kepada orang lain juga harus ditepati dulu. Nah, baru sisa hartanya itu boleh diberikan kain kafan. Nah, mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walaupun hanya satu helai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, batas minimal mengkafani jenazah laki-laki baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Nah, jadi kewajiban kita untuk mengkafani seorang jenazah baik perempuan maupun laki-laki itu hanya satu kain saja. Ketika misal yang meninggal itu hartanya cuma cukup untuk membeli satu kain, satu lembar kain saja. Tetapi ketika ingin sempurna itu bagi laki-laki ada 3 lapis. Nah, untuk yang perempuan itu ada 5 lapis. Nah, untuk perempuan ini ada macam-macamnya, terdiri dari 2 lapis kain kafan biasa, kotak. Nah, lalu ada yang namanya khimar atau kerudung yang menutupi bagian kepala sampai bawah leher. Nah, selanjutnya ada gamis. Nah, gamis ini kain yang dari bawah leher sampai bawah siku, lutut. Nah, yang terakhir ada idar. Nah, idar ini dari apa namanya ini? Pinggul sampai kaki. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, Bapak ada sebuah permainan atau ya sedikit lah, gampang ini permainannya. Nanti yang salah maju 2 orang. Yang benar saja. 2. Yang salah maju 2 orang ya. Ini menentukan 2 kelompok, maksudnya perwakilan dari 2 kelompok ini 1 orang maju. Nah, permainannya gini cukup gampang. Cuma cukup kayak yang kanan, ini kiri, kanan, gitu. Ya. Yang nggak ikut maju. Oke, ayo tangannya gini semua, gegap ke atas. Ayo, sudah semua. Mbak siapa ini namanya? Mbak Vita. Iya itulah. Mbak Vita maju, Mbak Vita. Udah kayak gini, Pak. Saya nggak apa. Oke, gampang ya. Ayo, mana tangan kalian? Ini, Pak. Oke, ya kita mulai ya. Kiri. Kiri. Oke. Kiri.
Berarti jempol sama jentik itu ngikut kiri semua. Ya mulai yang salah maju nanti. 1, 2, 3 kanan kanan. Alisa sama Alisa. Kan baru dicoba ya Pak? Enggak. Iya, kan udah coba. Nah, satu lagi. Ayo. Mbak Afi. Mbak Afi ini nggak ikut tahu sama sini. Kiri kanan kanan. Apa yang salah? Naik. Ya. Kita balik ya. Kalau saya bilang kiri, kalian kanan. Oke, 1, 2, 3. Kiri kanan kanan kiri. Enggak. Dua orang aja Mbak Ali sama Mas Hamzah. Ya. Nah, di sini di sini Bapak ada 2 botol anjali yang akan dibuat main oleh Mbak Ali dan Mas Hamzah. Tapi saya contohkan dulu ya, bagaimana cara melengkapi jenazah laki-laki. Ini laki-laki aja ya, kalau yang perempuan kebanyakan lainnya. Nah, yang pertama ada bentakan kain kafan selai yang paling bawah lebih lebar dan luas. Serta setiap lapisan diberi kapur barus atau wangian. Nah, ini kain yang paling lebar, paling bawah. Ini jenazah ya, saja. Nah, ini kain yang kedua, yang tidak terlalu lebar di samping kanan dan samping kiri. Oke, talinya di Oke, kita bentangkan kain tali ya. Mau 5 atau 100 berapapun boleh, sesuai kebutuhan. Karena di sini talinya ada 5, ya 5. Nah, ketika sudah, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan yang sudah diletakkan. Ibarat ini tertutuplah. Nah, setelah itu tutuplah lubang-lubang seperti hidung, telinga, mulut, bibir dan dubur. Ya sudah ditutup kan? Nah, lalu selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas dan ujung lembar sebelah kiri. Nah, kita mulai dari kain yang sebelah kanan. Nah, biasanya para keluarga atau sanak saudara itu kan masih pengen melihat wajah seorang mayit. Nah, nanti diusahakan kelihatan ya kepalanya. Jadi ini jangan terlalu lembut.
Lalu dari kiri ke kanan. Nah, setelah itu yang kain paling besar sama dari kanan ke kiri, nanti dari kiri ke kanan. Nah, setelah itu ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya, mulai dari bagian kaki atau ya kaki. Diusahakan miring ke kiri ya talinya biar pas bagian lahar itu gampang. Enggak. Nah, sudah jadi. Ini ya anak-anak, nanti yang Mbak Alfi sama Mas Aliza buat seperti ini. Jadi yang paling bagus yang mana? Ini ini pocong-pocongan. Ini pocong-pocongan. Ya. Nah, bisa maju Mas Aliza sama Mbak Afi. Kamu bisa nggak sih? Kakak tinggal begitu. Ada banyak. Ini bagi yang merah. Santunan ya ini. Aku yang ini. Ya sama aja sama. Itu cowok aja. Ya, si Mas sebenarnya. Ayo sampai yuk. Nah, Ini kan beneran ya. Jadi pertama kita yang paling lebar di bagian bawah. talinya dulu. Oh kan ini kayak daun bayi ya Pak. Talinya ditaruh di bawah. Terus Biasa aja nih. nanti kalau ada seadanya mainnya Astagfirullah. La ilaha illallah. Seadanya. Kalau ini adalah Mana nggak tahu. sama aja. Kan bisa aja mainnya panjang. Kemudian yang kecil kita tumpuk di sini, Sebelah kanan dan kiri. sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kiri. Kemudian mainnya kita Gunakan. Pak ini yang gini Pak. Ya, sebelah kanan dan kiri. nah kemudian kanan Ya, benar. Biar Biar bukan kelihatan. Tutup kayak kelihatan. kan digunting. tak usah di video. Selanjutnya Ya. yang besar mukanya dikelihatanin. Terus ditarik dari kaki sampai ke atas. Oh, dari
diikatnya dari kaki. Di samping kiri taruhnya. Sampai sini, Pak. Talinya pitakan. Setelah ini bisa dibuka. Tali sepatu. Menyala ini. Kau mati di sini. Sini ada kecil. Ini dong lagi. Berapa mbak? Bilang mengapa jelasnya? Subhanallah. La ilaha illallah. Di sebelah kiri, kamu kan udah kayak bidang bayi. Sebelah kiri, mbak. Ya, gimana kalau diputer-puter? Kamu nggak ada itu. Kok nggak ada tutupnya, mbak? Kan kepalanya di situ. Ya kelihatan lah jangan aja sama. Nanti mau. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Ini kan sekarang ya. Oke. Nah, ini yang dibuat oleh Mbak Afi. Itu juri upah. Ya, ini tuh kalau wujudnya kayak gini itu bagaikan mayit yang meninggal pas haji atau ihram. Ya tapi nggak pakai kain kafan, pakainya kain bagus. Ini bagi laki-laki, tetapi kalau perempuan ya harus ditutup. Itu bedanya ketika orang meninggal pas waktu haji sama meninggal biasa. Tapi juga ada ketika orang mati syahid di dalam peperangan itu juga nggak dikafanin, pakainya baju perangnya. Nah, kalau parahnya mana? Nah, kalau Mas Aliza ini sudah bagus, benar. Tutupnya kelihatan kepalanya. Nah, cuman ya bagus lah. Kurang panjang atasnya. Nah, sudah. Ya, kita voting ya. Yang dukung Mbak Afi angkat tangan. Ya, nggak apa-apa satu ya. Yang dukung punya Mas Aliza angkat tangan. Nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Berarti seimbang. Nggak ada yang menang kalah. Ya kan masih ada. Ya, nggak apa-apa. Kita masih belajar. Simpulannya yaitu untuk mengamankan jenazah tadi adalah wajib, dan jumlah kain kafannya yang wajib hanya 1 lembar, tetapi untuk laki-laki 3 lembar itu sempurna, dan perempuan 5 lembar itu sempurna. Nah, sedikit ada pepatah atau peribahasa dari saya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Bagai kaca umat dimakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Kita doa dulu ya. Ya, Pak.